Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau kembali dari sebuah safar atau perjalanan yang jauh, sebelum tiba di kota Madinah, beliau melihat ada sebuah gunung yang bernama Jumdan. Nabi berkata, "Hada Jumdan, sabaqal mufarridun." Ini adalah gunung Jumdan, sungguh telah mendahului al-mufarridun, yaitu orang-orang yang bersendirian. Sahabat bertanya, "Manil mufarridun?" Siapakah al-mufarridun itu ya Rasulullah? Beliau berkata, "Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat." Yaitu orang-orang yang banyak mengingat Allah dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Mengapa mereka disebut dengan al-mufarridun, orang-orang yang bersendirian? Karena mereka tidak disibukkan dengan berbagai macam fitnah serta kondisi yang ada di sekeliling mereka untuk senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ikut larut, namun ia tetap teguh istiqamah di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadah yang dikerjakan fi al-harj, di waktu fitnah seperti di zaman sekarang ini, kahijratin ilai, pahalanya itu seperti orang yang berhijrah untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ats-tsabat, keteguhan, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita hidayah dan taufik, serta menjaga kita dari segala keburukan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita telah sampai pada tafsiran atau tadabbur dari surah Al-Lail, surah yang ke-92 dalam urutan mushaf, terdiri dari 21 ayat dan 71 kata, 310 huruf. Jadi surah Al-Lail terdiri dari 310 huruf. Barang siapa yang membaca surah ini, maka ia mendapatkan kebaikan 3100. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi yang diinginkannya. Oleh karenanya, ini salah satu di antara surah yang agung yang kandungannya menyebutkan keutamaan beberapa orang sahabat dan keutamaan beberapa sifat serta peringatan bagi mereka yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau baca? Ada santri yang mau baca? Atau santri yang dari luar? Ada santri dari luar? Maksudnya yang hadir dari luar. Antum juga santri. Siapa yang mau baca? Kasih mic. Kasih mic. Sebelum saya tunjuk, angkat tangan. Karena kalau sudah tidak ada yang berani, saya langsung tunjuk. Dan kalau saya sudah tunjuk, mau tidak mau harus membaca. Makanya mari selamatkan saudara-saudara kita. Kayaknya harus dijanji hadiah. Ya.
Insyaallah hadiahnya ada nanti. Siapa yang siap? Silahkan, sini. Ya, antum yang pakai kacamata, sini. Antum diminta maju karena kabel mic-nya nggak sampai ke antum. Gak apa-apa ya. Siapa namanya? Alif. Masya Allah. Mana Mbak? Antum anak pertama Alif. Anak ke terakhir. Mestinya ya. Oh, yang pertama laki-laki. Tapi antum satu-satunya laki-laki. 3 laki-laki. Kayaknya waktu pas antum dilahirkan, bapak antum lagi membaca alif lam. Insyaallah semoga ya berberkah. Tafadhal. Semua surah Al-Lail saja, bukan 3 juz 30. Al-Lail saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Yaghsha, kasih mundur sedikit ya, ghain pangkal lidah. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Mundur lagi dikit. Yaghsha. Yaghsha. Masih mau? Yaghsha. Ya. Coba au. Kasih mic. Au. Coba bilang au. Ya. Wal-laili idza yaghsha. Tapi bukan qalqalah ya, jangan dibaca yaghsha. Yaghsha. Lanjut. Wan-nahari 2 harakat ditahan. Wan-nahari. Coba disimak. Jangan diketawai. Dia ini pahlawan, menyelamatkan antum semua. Cuma dia yang pemberani di sini. Ya, yang lainnya lebih berani lagi. Wan-nahari. Wan-nahari idza tajalla 2 harakat, jangan ditekan akhirnya deh ya. Jadi jangan wan-nahari idza tajalla ya, 2 harakat tapi biarkan dia melayang. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqal dzakara. Dzal dzakara. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Diulangi. Wa ma khalaqal dzakara. Jangan ditekan, biasa. Wa ma khalaqal dzakara. Wa ma khalaqal dzakara. Bukan zai. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Lanjut. Inna tekan tahan 2 harakat. Semua gunnah tekan 2 harakat. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta. Jangan langsung ya, yang pertama hamzah. Dari bawah ke atas. Ainnya di tengah kerongkongan. Fa amma man bukan tapi yang pertama biasa, nanti dimatikan ainnya baru naik makhrajnya. Dari bawah. Fa amma man 2 harakat gunnah, ingat.
فأما من أعطى Biasa aja, jangan nanti fa amma man a'ta. Ya, jadi enggak usah takalluf juga, enggak usah terlalu dibuat-buat, biasa, ya. Fa amma man a'ta wattaqa. فأما من أعطى a'ta. Ya. Lagi? Fa'amma, 2 harakat. فأما من أعطى واتقى Lanjut. وصدق بالحسنى Bil husna, ha sama dengan ain itu. Wa saddaqa bil husna. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى. Ya, 2 harakat semua ya, termasuk iqlabnya. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Ya, dilatih nanti ya. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu, bukan hu. Keluarkan dari mulut, bukan hu. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni bukan juga yughni wa ma yughni anhu maluhu idza taradda tahan, jangan tergesa-gesa. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa'anzartukum. Dzalnya tipis, ra-nya tebal. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu. La, 2 harakat. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu. Alladhi yu'ti malahu. Ulangi. Alladhi yu'ti malahu. 2 harakat. Malahu yatazakka. Alladhi yu'ti malahu. Alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kalau ini zai, yatazakka. Wa ma li ahadin 'indahu min 2 harakat. Wa ma li ahadin Li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Masya Allah.
Ahsan, bagus, alif. Tinggal dipoles sedikit lagi, ya, dikit. Jadi terus belajar ya, insyaallah. Hadiahnya alif sudah mendapatkan 3.100 kebaikan, insyaallah. Tapi habis salat isya ya, ada hadiahnya. Temui saya. Rahasia. Syukran. Antum mau di sini tetap atau kembali ke sana? Tetap di sini? Alhamdulillah. Sudah ya, karena pelajaran kita bukan pelajaran tajwid sebenarnya. Baik. Ayuhal ikhwah, kembali Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada 3 ayat yang pertama sebagaimana surah-surah sebelumnya. Wal laili, demi malam, idza yaghsha, ketika ia telah menutupi bumi dan isinya dengan kegelapannya. Wan nahari, dan demi siang, idza tajalla, ketika ia terang benderang, tersingkap cahayanya. Kita telah menyebut 2 dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah, bahkan ini di antara rahmat Allah. Ya, wa min rahmatihi, dan di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara, menjadikan untuk kalian malam dan siang. Litaskunu fi, malam itu kalian merasakan ketenangan di dalamnya untuk beristirahat. Makanya Allah mentashbih, mempermisalkan malam itu seperti apa? Wa ja'alna al-laila libasa. Kami menjadikan malam itu sebagai pakaian, karena dia menyelimuti kita. Ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami menjadikan siang itu ma'ash, untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki. Ya. Makanya Allah mengatakan di antara bentuk rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadli. Di waktu malam kalian beristirahat, dan di waktu siang kalian mencari keutamaannya, rezeki Allah. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah. Pada ayat sebelumnya Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam surah Al-Qasas, Allah berfirman, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Bagaimana andaikan Allah menjadikan malam itu sarmadan, artinya terus menerus, ya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bagaimana kira-kira kondisi dan keadaannya? Ya. Man ilahun ghairullah, siapa Tuhan selain Allah, ya'tikum bidhiya, yang mendatangkan cahaya matahari. Ya, dhiya artinya cahaya yang membakar, yang menyengat. Ya, beda dengan nur. Nur itu bercahaya tapi tidak menyengat. Makanya Nabi mengatakan as-salatu nurun, ya, was-sabru dhiya. Salat itu cahaya, kemudian kesabaran itu juga cahaya. Sama-sama mengandung arti cahaya, tapi bedanya yang pertama cahayanya tidak menyengat, yang kedua cahayanya menyengat, karena kesabaran itu pahit dan berat. Afala tasma'un. Kemudian kata Allah, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Sebaliknya, bagaimana andaikan terus menerus yang ada itu siang sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilail. Siapa Tuhan selain Allah yang mendatangkan waktu malam, taskununa fi, kalian beristirahat di dalamnya. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Ya. Makanya Nabi pernah terlambat keluar memimpin salat subuh, masuk Bilal untuk mengingatkan Rasulullah, dan beliau mendapati Nabi dalam keadaan menangis. Nabi berkata, semalam telah diturunkan kepada aku ayat, sungguh celaka orang yang membacanya dan dia tidak mentadabburinya, yaitu di akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar.
pergantian siang dan malam. Allahu Akbar. Coba kita lihat, ya, siang hari kita beraktivitas, kemudian kita kembali ke rumah. Di waktu maghrib matahari terbenam, ya, kita sudah mulai merasakan ketenangan, kembali ke rumah. Sebentar kita beristirahat, tidur. Capek kita sebelum tidur, begitu bangun segar, ya, fresh. Mungkin sebelum kita tidur kita stres. Ya, makanya mengapa para sahabat yang keluar pada perang Badar, yang tidak ada niat untuk berjihad, tidak ada persiapan, jumlahnya sedikit dibandingkan dengan orang-orang kafir yang datang dari Mekah, ya, 3 kali lipatnya malah. Akhirnya mereka kemudian manusiawi khawatir, tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka an-nu'as, rasa kantuk. Mereka ditidurkan dulu oleh Allah. Amanatan minhu. Ini keamanan yang Allah turunkan kepada mereka. Ya. Makanya tidur di medan jihad itu rahmat. Tidur di majelis ilmu musibah. Ya. Tidur di medan jihad itu rahmat yang Allah turunkan, ketenangan. Tapi di majelis ilmu bukan jihad namanya. Ya. Jangan dikatakan, anu Ustaz, Nabi kan mengatakan menghadiri majelis ilmu nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepadanya. Ya, tapi bukan ngorok yang dimaksud. Ya. Subhanallah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ma di sini bermakna man, ya, wa man khalaqa adz-dzakara wal untha, sebagaimana firman Allah was-samai wa ma banaha, artinya was-samai wa man banaha. Jadi Allah bersumpah atas nama dirinya sendiri, ya, wa ma khalaqa adz-dzakara wal untha wa kulla syai'in khalaqna zawjayn, segala sesuatunya kami ciptakan, kata Allah, zawjayn, berpasang-pasangan. Ya, ada siang, ada malam, ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Terus jomblo? Baik, antum jangan, ya, sedih jika selalu dibully dan diketawai gara-gara status antum itu jomblo. Karena betapa banyak yang sudah mengakhiri status jomblonya, sudah menikah, sekarang jarang tersenyum. Ya, banyak masalahnya. Jadi nikmati kejombloan itu. Senyum-senyum juga, ya. Karena banyak yang sudah menikah, susah dilihat senyumnya. Ya, banyak sekali masalahnya. Ya, baik. Ini disebut dengan al-qasam. Allah bersumpah dengan menyebut ketiga hal ini. Apa jawabannya? Allah kemudian menjelaskan pada ayat yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu itu bermacam-macam. Sungguh kalian itu beraneka ragam. Ada yang mencari keridhaan Allah, ada yang mencari keridhaan manusia. Ada yang melakukan kebaikan, ada yang melakukan keburukan. Ada yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, ada yang memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah dari yang ma'ruf. Jadi Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Ya, ini dari sisi amalan. Termasuk juga pekerjaan. Pekerjaan kalian itu bermacam-macam. Ya, sebagaimana rezeki kalian juga bermacam-macam. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Kami yang membagi-bagikan rezeki itu bagi hamba-hamba kami. Kita tidak akan mati sampai kita menyempurnakan rezeki kita. Ya, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqahu. Tak satu pun jiwa yang mati sebelum ia menyempurnakan rezekinya. Makanya lapang dan sempitnya rezeki, sekali lagi, bukan ukuran kemuliaan di sisi Allah. Ya, tetapi ukuran kemuliaan adalah
kualitas ketakwaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang kelima, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang rajin memberi dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan al-husna. Al-husna di sini kata Qatadah rahimahullah, fa amma man a'ta haqqallah, yang mengeluarkan haknya Allah dari zakat, infak, sedekah, wattaqa maharimallah, dan dia menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah, wasaddaqa, dan membenarkan al-husna. Yang dimaksud dengan al-husna, kata beliau, al-Islam, membenarkan al-Islam, atau pendapat yang lain yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan yang ketiga adalah al-jannah, membenarkan surga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat yang ke-26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang yang berbuat baik di dunia akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah, dan tambahan dari kenikmatan surga. Apa tambahannya? Yang dijelaskan oleh Nabi, ru'yatullah, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Siapa yang memiliki ketiga sifat ini dan jadikan ini kaidah dalam kehidupan kita, Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan memberikan kemudahan-kemudahan kepadanya. Zahiran wa batinan, baik yang sifatnya zahir, urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berikan Allah tiga hal, Allah akan memberikanmu satu hal, yaitu fa amma man a'ta, rajin memberi, berinfak, bersedekah, wattaqa, menjaga dirinya dari yang diharamkan, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al husna, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, al jannah dan surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan kemudahan kepadanya. Ya. Termasuk kemudahan dalam kebaikan. Allah akan memberikan kemudahan. Karena Allah itu diantara namanya adalah Syakur, Maha berterima kasih. Tak satu pun ibadah dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, melainkan ibadah dan kebaikan itu akan memanggil kebaikan-kebaikan yang lain. Seakan-akan dia berkata, kerjakan juga saya saya juga mau. Ya, jadi kebaikan itu bersambung. Ya, ayuhal ikhwah. Baik. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan al husna yaitu wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan ganti yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya, terutama ketika dia bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ayuhal ikhwah secara khusus turun kepada salah seorang sahabat yang mulia. Siapa namanya? Siapa yang tahu? Ayat ini turun untuk salah seorang sahabat yang mulia. Walaupun kita tahu al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi inti bagi kita adalah pelajaran dari ayat itu secara umum, walaupun ada sebabnya secara khusus. Turun kepada siapa? Siapa yang tahu? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq, yaitu ketika beliau membebaskan salah seorang budak yang berkulit hitam yang disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah ibn Khalaf. Siapa yang tahu nama budaknya? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Dan ini di awal-awal Islam, Abu Bakr as-Siddiq tidak ada yang berani mengganggu beliau ketika masuk Islam, disebabkan karena dia memang orang terpandang pada kaumnya. Tidak ada yang berani sentuh Abu Bakr as-Siddiq. Rasulullah juga tidak ada yang berani mengganggu beliau karena ada pamannya Abu Talib. Tapi
Tapi kasihan ini budak-budak, ya, budak maksudnya hamba sahaya, ya, bukan budak dalam bahasa Malaysia artinya anak-anak kecil, ya. Makanya kalau kita ceramah di Malaysia, tuan-tuan, puan-puan, budak-budak, ya, artinya anak-anak kecil, ya. Ya, budak-budak. Jadi mereka seperti Bilal ibn Rabah, kemudian Khabbab ibn Ard, ya, begitu pula keluarga Yasir, ya, dan Sumayyah sampai dibunuh, wanita pertama yang syahidah dalam Islam. Dia disiksa, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kemudian dia diseret di tengah padang pasir, dihimpit batu besar oleh majikannya yang bernama Umayyah karena dia masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq lewat, dia kasihan melihatnya, dia berkata, ya Umayyah, tidak cukupkah engkau menyiksanya? Ya, tidakkah engkau takut kepada Allah? Apa kata Umayyah? Dia bilang, ya, saya menyiksanya gara-gara kau. Dia ikut pada agamamu dan agama Muhammad. Ya, dan dia adalah orang yang hina. Jika engkau mau, ambil dia, beli dia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bertanya berapa harganya. Dia bilang 10 uqiyah. Ya, 10 uqiyah. Allah ma'alam satu uqiyah itu, ya, ada yang mengatakan nilainya sekitar 7 dinar, ya, atau lebih dari 100 juta. Wallahu a'lam. Nanti bisa ditakkid lagi, dihitung lagi. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya kembali ke rumahnya mengumpulkan hartanya, kemudian dia datang, dia kasih Umayyah, ya Umayyah, saya beli Bilal, ya, untuk beliau bebaskan. Umayyah mengambil uang itu, dia bilang, ya, andaikan pun cuma 1 uqiyah kau kasih saya, ya, saya terima. Ini tidak ada nilainya bagi saya, ambil saja. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Wallahi demi Allah, andaikan kau juga menjualnya 100 uqiyah, ya, 100 dinar, saya membelinya. Coba lihat perbedaan pandangan, ya. Umayyah ini memandang dari sisi bahwasanya dia adalah seorang budak, ya, dia hina di matanya, tapi Abu Bakar As-Siddiq yang memandang bahwasanya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibn Rabah, ya, makanya tidaklah disebut nama Bilal kecuali kita cinta kepadanya, betul atau tidak? Bahkan kita bangga memberi nama anak kita Bilal. Ada di sini yang bernama Bilal, angkat tangan. Ada di sini yang anaknya bernama Bilal, angkat tangan. Ada di sini yang tetangganya namanya Bilal. Antum namanya Bilal, ya. Jadi kasih nama anak antum Bilal. Ini nama yang indah, ya, Bilal, yang sudah didengarkan terompah kakinya oleh Nabi, ya, di dalam surga. Tapi kalau disebut pembesar di zamannya Bilal, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah ibn Khalaf, di mana mereka? Finnar, di neraka. Bilal fil jannah. Ya. Ini dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka turunlah pujian ini kepada beliau. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan dari segala kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan memang benar Allah Subhanahu wa taala memuliakan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pendamping setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Allah memerintahkan kepada para sahabat untuk segera berhijrah, Abu Bakar As-Siddiq dia sudah minta izin kepada Nabi, tapi Nabi belum memberikan izin kepadanya, belum mengatakan tunggu, belum saatnya. Adapun sahabat-sahabat yang lain sudah berhijrah, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Yang terakhir Nabi di tengah siang bolong, beliau datang ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar kemudian melihat dari dalam rumahnya. Beliau berkata, ini Nabi datang di waktu yang seperti ini, pasti ada sesuatu yang penting, karena tidak biasanya beliau datang di waktu yang seperti ini, waktu tidur siang, waktu qailulah. Ya, dibukakanlah pintu, masuklah Rasulullah. Nabi berkata, wahai Abu Bakar, keluarkan semua yang ada di sini. Beliau berkata, mereka semua di sini keluarga Anda ya Rasulullah, besan Anda, kemudian istri Anda. Nabi kemudian berkata, telah diizinkan untukku berhijrah wahai Abu Bakar.
Abu Bakar kemudian faham. Ini ternyata yang menjadi sebab mengapa selama ini beliau minta izin tidak diizinkan. Dan Nabi sendiri yang langsung datang ke rumahnya. Abu Bakar kemudian berkata, "As-suhbah ya Rasulullah, maksudnya saya menemani Anda ya Rasulullah." Ya. Beliau kemudian berkata, "Na'am." Makanya Abu Bakar As-Siddiq, ayuhal ikhwah, Umar ibn Khattab pernah ditanya seperti ini. "Wahai Umar, siapa sebenarnya yang paling afdal, yang lebih afdal antara engkau dengan Abu Bakar As-Siddiq?" Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Ya, "Lailatun li Abi Bakrin ma'a Rasulillah fil ghari khairun wa afdalu min Umar wa ali Umar." Satu malam kebersamaannya Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Nabi di dalam gua ketika beliau berhijrah itu lebih baik daripada Umar dan keluarganya Umar. Ya, bahkan beliau berkata bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq afdalu min rihil misk. Abu Bakar As-Siddiq lebih afdal daripada minyak kasturi. Adapun Umar lebih tersesat daripada ba'ir Ali Umar, yaitu kendaraan untanya Umar. Ini ketawaduan Umar ibn Khattab. Ya, beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya dua sahabat Nabi ini ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendampingi beliau di dunia dan di akhirat, bahkan di hari kiamat dibangkitkan sama-sama. Nabi pernah berdiri di antara Abu Bakar As-Siddiq, beliau berdiri kemudian beliau berkata, "Beginilah kami nanti dibangkitkan di hari kemudian." Ya. Bersama dalam perjuangan Islam, bersama bertetangga dalam kuburnya, dan bersama dibangkitkan di hari kemudian, dan semoga kita pun dikumpulkan bersama-sama dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Silakan diazan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Kita akan melanjutkan sedikit secara singkat insyaallah. Selanjutnya Allah berfirman, wa amma man bakhila, barang siapa yang bakhil, yang kikir untuk mengeluarkan kewajiban zakatnya, ya, atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, wastaghna, kemudian dia merasa cukup, ya, dia merasa sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia sifatnya terkadang menyombongkan diri ketika dia melihat dirinya itu telah diberi kecukupan, ya, hidupnya berkecukupan, diberikan sedikit fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al-jannah, dia mendustakan syariat Allah Subhanahu wa taala, dia mendustakan, ayuhal ikhwah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Sungguh kalian lebih mengutamakan yang dipercepat, yang cash. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, dan kalian mengabaikan yang akhirat. Barang siapa yang memiliki sifat yang seperti ini, ayuhal ikhwah, Allah mengatakan fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan, coba kita lihat, Allah mengatakan kami akan memberikan kemudahan kepadanya untuk kesulitan, atau bisa diartikan kami akan mempermudah untuknya yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi mungkin semakin terbuka kepadanya pintu-pintu yang haram, bahkan mungkin dia lebih merasakan kelezatan dari yang haram daripada yang halal. Ya, sebagaimana ada sebuah kisah tentang seorang lelaki, selama hidupnya dia adalah seorang pencuri, ya, sampai dia kaya raya dengan barang-barang yang ia curi. Ketika dia sudah lanjut usia, sudah tua, dia tidak mampu lagi mencuri, dia menyewa orang untuk mencuri, ya, dia menyewa orang untuk mencuri. Dan ternyata orang ini mencuri kebunnya sendiri, kebun tuannya yang menyuruh dia. Pas dibawakan kepadanya, ayuhal ikhwah, dan dia makan, baru beberapa gigitan dia langsung membuangnya, ya, dari mulutnya, mengeluarkan dari mulutnya. Dia mengatakan, ini tidak enak, karena dia sudah bisa membedakan mana barang curian, mana yang bukan curian. Ya, jadi dia sudah merasakan kelezatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang sudah diberikan istri yang halal,
ya, namun matanya masih jelalatan, ya. Dia lebih menganggap yang haram itu lezat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang seperti itu. Ya, beda dengan golongan yang pertama tadi, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang diturunkan ayat yang menyebutkan secara khusus beliau dalam surah ini. Abu Bakar As-Siddiq pernah suatu ketika dihadirkan kepada beliau makanan oleh pembantunya, ya. Beliau kemudian memakan makanan tersebut, sudah masuk, selesai, sebagaimana kebiasaan beliau. Pembantunya kemudian bertanya, "Anda tidak bertanya dari mana saya mendapatkan atau menghadirkan makanan ini?" Ya, Abu Bakar bertanya, "Dari mana kau?" Ya, kan tidak biasanya juga beliau bertanya, itu sudah menjadi kewajibannya membawakan makanan. Takahantu fil jahiliyah. Dulu saya di masa adalah seorang dukun, dan dari hasil perdukunan itu saya mendapatkan upah, dan hari ini saya belikan makanan untuk Anda yang baru saja Anda makan. Ya, sebenarnya dari sisi fikih, ayuhal ikhwah, Abu Bakar As-Siddiq sudah terlepas dari dosa. Satu, beliau tidak tahu, ya. Kemudian yang kedua, orang ini sudah bertaubat, masuk Islam, dan taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kalau kita mungkin ya astagfirullahaladzim, ya, tapi sudah kenyang, mau di apa, dan di dalam tiba ku atur. Abu Bakar As-Siddiq tidak. Beliau memasukkan tangannya ke kerongkongannya, berusaha memuntahkan makanan yang beliau telah makan itu, berusaha memuntahkan. Ini yang disebut dengan al-wara', ya. Sampai-sampai orang yang melihatnya kasihan, dia mengatakan, "Ya Abu Bakar, kasihani diri Anda. Ya, mengapa Anda melakukan yang seperti ini?" Beliau berkata, "Wallahi, demi Allah, andaikan ya makanan ini tidak keluar kecuali harus bersama dengan ruh saya, maka itu saya lakukan." Ya, karena beliau yakin yang bahwasanya sesuatu yang haram itu adalah merupakan sebab ya seseorang mendapatkan murka dari Allah. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda." Padahal harta yang mereka miliki itu, kata Allah, tidak bermanfaat sedikit pun kalau mereka sudah dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah." Orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya, dia tidak mau membaca catatan amalannya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia berkata, "Ma aghna anni maliyah." Ternyata harta yang selama ini saya kumpulkan, saya bangga dengannya, bermewah-mewahan di dunia, tidak bermanfaat sedikit pun. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaan, pangkat dan jabatan dulu saya di dunia tidak bermanfaat hari ini. Ya, padahal hari ini kita melihat orang bertengkar untuk memperebutkan kekuasaan, saling menjatuhkan, saling melempar tuduhan, saling mencekal, bahkan sampai pada adu fisik. Padahal yang seperti ini, ayuhal ikhwah, di hari kiamat adalah penyesalan. Ya, makanya Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara, "Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari ketika tidak ada lagi manfaatnya harta benda dan keturunan yang kita miliki, kecuali yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberikan hidayah dan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu sudah pernah saya jelaskan, hidayah terbagi menjadi berapa? Dua. Ada yang disebut hidayah lil irsyad, dan ada yang disebut dengan hidayah lil taufiq. Hidayah lil irsyad, lil bayan, yaitu milik para nabi dan rasul, dan juga para dai yang menyampaikan hidayah, yang menyampaikan petunjuk, menyampaikan kebenaran, berdakwah di jalan Allah, tapi tidak keluar dari hidayah li taufiq, yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naran talazza. Sungguh aku telah memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa, yang tidak akan dimasuki kecuali orang yang paling celaka. Dan termasuk di dalamnya Umayyah ibn Khalaf ini yang menyiksa Bilal ibn Rabah. Ayat ini menyebutkan Umayyah, ya, yang menyiksa Bilal ibn Rabah
hartanya banyak, tinggi jabatannya, terpandang di tengah kaumnya, namun tidak bermanfaat untuknya sedikit pun di hari kiamat ketika dia telah dilemparkan ke dalam neraka. Alladzi kadzdzaba, yang mendustakan agama Allah, wa tawalla, berpaling dari peringatan kami, wa sayujannabuhal atqa. Adapun orang yang bertakwa, kami akan jauhkan dia dari api neraka, kata Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, para sahabat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang selalu mengeluarkan hartanya, mensucikan dirinya dan hartanya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, mensucikan jiwanya dari sifat kekikiran. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika hum muflihun, dan siapa yang dibersihkan dari sifat kekikiran, sungguh dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan sedikit pun mereka tidak mengharapkan apa-apa dari pemberian mereka itu, ucapan terima kasih, balas jasa, illa batigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali mengharapkan keridhaan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberi bukan cuma kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, bahkan beliau terkenal dengan kedermawanannya kepada semua manusia. Bahkan Nabi pernah mengatakan, semua orang yang berjasa dalam agama Islam bisa kami balas, bisa kita balas, kecuali jasa-jasanya Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang mampu membalasnya, kata Rasulullah SAW. Bahkan ketika Nabi menjelaskan pintu-pintu surga, ada lewat pintu sedekah, ada lewat pintu puasa, ada lewat pintu salat, dari pintu yang berbeda-beda, dipanggil dari setiap pintu manusia di hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, ya Rasulullah, adakah di antara hamba Allah yang semua pintu surga itu memanggilnya? Nabi mengatakan ada, dan saya berharap itu adalah engkau, wahai Abu Bakar. Nabi yang berkata, dan saya berharap orangnya engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wala sawfa yarda, dan dia akan ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dia ridha telah membersamai Rasulullah dalam perjuangannya, kemudian dia ridha bersama dengan Nabi di alam barzakh, dan dia ridha dibangkitkan bersama-sama nanti di hari kemudian. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah menyelesaikan surah Al-Lail, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas surah Ad-Duha. Sebelum kita tutup, kita jawab pertanyaan. Ada satu mungkin yang kita jawab. Pertanyaan yang kita pending, ya, mungkin kita jawab pada pertemuan berikutnya atau kesempatan yang lain, ya, di sabab minal asbab. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya tahun lalu ada masalah keluarga dengan paman tanteku, dan saya pun dilarang berkunjung ke rumahnya. Ya, bagaimana sikap saya, Ustaz? Karena orang tua saya katakan, kalau kamu ke sana tanpa ada izin dari saya gelap di alam kubur. Kayak pernah saja ke kubur, ya. Baik. Pertama, tentu kita tidak boleh memutuskan tali silaturahim. Memutuskan tali silaturahim itu dilaknat. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. Ya, jadi orang yang memutuskan tali silaturahmi dilaknat oleh Allah, dibutakan matanya, ditulikan telinganya, dan dikunci mati hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita tahu bahwasanya ini adalah perintah yang tidak boleh ditaati, ya. Walaupun yang memerintahkan kita itu adalah orang tua. Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini dalam perkara kesyirikan. Allah mengatakan bahwasanya jangan taat jika itu maksiat, tetapi tetap wajib untuk kita taat kepada keduanya. Makanya tugas kita, terutama yang sudah mengenal hukumnya, sudah belajar Islam, menjelaskan kepada orang tua. Mungkin pada saat dia masih emosi, ya jangan dulu sentuh-sentuh, ya biarkan dulu meluapkan emosinya. Beberapa hari kemudian mungkin sudah mulai tenang, ya. Kemudian kita berusaha mendamaikan mereka, bahkan berdusta untuk mendamaikan keduanya, apalagi yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, maka ini sangat disyariatkan. Sampai ketika kita harus terpaksa berdusta, ya misalkan begini, ya kita sampaikan kepada orang tua kita, mama kita, mak, ya nanti lu buka kemarin tante, ya rindu sekali beri ketemu tapi malu-malu ki, ya jangan sampai kita tidak maafkan dia. Contohnya,
Kemudian kita juga telepon tante kita, tante, nak cari-cari mamaku, ya menangis selalu setiap malam, kita nak sebu-sebu. Ini kan bagus, mendamaikan orang yang berselisih. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Mendamaikan orang yang berselisih. Jangan kita kompor-kompori. Tapi kita itu tante, kita kan sebegitu mamaku. Ya, enggak boleh. Harus berusaha mendamaikan, ya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Namun kalau misalnya pada saat masih emosi kemudian ibu kita murka dan marah kalau kita ke sana, tahan dulu. Jangan dulu. Ya. Tunggu momen yang tepat. Biasanya momen lebaran misalnya dan seterusnya. Ya, dan ini mirip dengan pertanyaan ketika disampaikan kepada salah seorang syekh. Ya, dia bertanya begini, ya syekh, bagaimana hukumnya seorang anak, ya, mohon maaf ini, mohon maaf, ini saya menukil saja secara nas. Ya, bagaimana hukumnya seorang anak yang dimintai bantuan oleh bapaknya untuk menikah lagi. Paham ya? Bapaknya tidak punya uang, anaknya kaya raya. Jadi, tapi dia mau poligami, menikah lagi. Dia minta kepada anaknya, apa jawaban syekh? Ya, bantu bapakmu tapi jangan beritahu ibumu. Karena kalau kau beritahu ibumu, bisa-bisa kau durhaka kepadanya, kau sakiti hatinya. Ya, sebagaimana yang pernah kita jawab dulu, taati bapakmu tapi jangan bermaksiat kepada ibumu. Jadi, mohon maaf ini pandai-pandai saja kita berusaha untuk mendamaikan dan mencari solusi dan jalan keluarnya insyaallah tabaraka taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.